Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Agustina dengan NPM 20110800149. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung semester 5 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan studi kasus pada anak SMA dengan judul-jurnal Sikap Bahasa Siswa Terhadap Bahasa Indonesia. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dalam mata kuliah studi kasus anak dan remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Rahmadani, MGZ. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu latar belakang. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi telah melahirkan perubahan yang pesat dalam peradaban kehidupan manusia. Dinamika globalisasi menyebabkan pola perpindahan informasi tidak lagi mengenal batas-batas fisik antar negara. Sejumlah bahasa kemudian memiliki peran dan fungsi baru dalam kaitannya sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara global. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan perubahan pandangan dan sikap terhadap peran dan fungsi sejumlah bahasa. Sejauh ini, bahasa yang telah mengalami perubahan besar dalam peran dan fungsinya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris kini telah berubah menjadi lingua franca dunia untuk memenangi persaingan dalam masyarakat global. Kebutuhan penguasaan bahasa Inggris menjadi tak terelakkan lagi karena alasan-alasan pragmatis. Secara tidak langsung, hal ini kemudian memengaruhi sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, kini muncul anggapan bahwa siswa RSBI memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang kurang dapat dibanggakan atau masih rendah. Rendahnya keterampilan berbahasa tersebut disebabkan oleh penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam beberapa mata pelajaran di RSBI. Keadaan yang semacam itu seandainya benar akan memengaruhi situasi sikap kebahasaan pada umumnya. Namun, anggapan itu belum pernah diuji dan diselidiki dalam suatu bentuk penelitian yang nyata, mengingat sikap seseorang tidak selamanya tercermin dari perilaku yang ditampakkan. Oleh karena itu, anggapan tersebut akan coba diuji kebenarannya berdasarkan data primer yang langsung diperoleh di lapangan. Adapun sekolah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Singaraja. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia. Menurut Gerungan, bahwa istilah sikap dapat diterjemahkan sebagai pandangan atau perasaan yang disertai oleh kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek tertentu. Walginto mengatakan bahwa sikap merupakan organisasi dari pendapat, keyakinan seseorang mengenai suatu objek atau situasi yang sama disertai oleh suatu perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada individu tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. Sikap bahasa atau language attitude adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau orang lain. Sikap bahasa itu dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu sikap bahasa dan sikap non-bahasa. Sikap bahasa ditandai oleh 3 ciri, yaitu yang pertama, kesetiaan bahasa, yang kedua, kebanggaan bahasa, yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Kesetiaan bahasa menurut konsep tersebut adalah sikap yang terdorong suatu masyarakat untuk turut mempertahankan kemandirian apabila perlu mencegah masuknya pengaruh asing. Materi selanjutnya yaitu tujuan identifikasi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap bahasa yang ditunjukkan oleh siswa SMA Negeri 1 Singaraja terhadap bahasa Indonesia. Dilihat dari aspek-aspek, yang pertama aspek konatif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek kognitif, dan yang keempat aspek faktor yang menyebabkan kecenderungan sikap bahasa tersebut. Selanjutnya, sasaran studi kasus. Yang menjadi sasaran dalam masalah sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia adalah siswa-siswi yang bersekolah di SMA Negeri 1 Singaraja. Sikap bahasa siswa SMA Negeri 1 Singaraja terhadap bahasa Indonesia dilihat dari yang pertama, aspek konatifnya berada pada kategori negatif. Yang kedua, aspek afektifnya berada pada kategori positif. Yang ketiga,
ketiga, aspek kognitifnya berada pada kategori netral. Yang keempat, faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan sikap bahasa tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, metode dan alat pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau observasi dan wawancara, dan data kuantitatif atau samaran terbanding dan kuesioner. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri atas 3 kegiatan utama yang berkaitan satu sama lain. Kegiatan tersebut meliputi reduksi data atau data reduction, penyajian data atau data display, dan penarik kesimpulan atau verifikasi atau conclusion drawing. Data kuantitatif yang diperoleh melalui metode samaran terbanding dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh melalui metode samaran terbanding dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan melibatkan 4 kegiatan, yaitu pengelompokan berdasarkan bahasa yang diberikan penilaian, bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang kedua, penggolongan berdasarkan jenis kelamin siswa. Yang ketiga, penghitungan frekuensi kecenderungan aspek afektif sikap bahasa yang diberikan oleh siswa. Yang keempat, pengkonversian kecenderungan aspek afektif sikap bahasa yang ditunjukkan oleh siswa. Yang kelima, penentuan kecenderungan sikap afektif siswa. Alat pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perpaduan 3 metode, yaitu content analysis of societal treatment, ukuran tidak langsung, dan pengukuran langsung yang dikenal dengan nama tripartite model. Metode tersebut digunakan dalam penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa hingga saat ini metode tersebut masih dianggap relevan untuk digunakan mengukur sikap bahasa dan telah digunakan oleh banyak peneliti yang meneliti mengenai sikap bahasa. Selanjutnya, bab 2, pelaksanaan. Yang pertama, analisis. Kesadaran akan norma bahasa memang memiliki beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaian bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal penggunaan bahasa Indonesia, ragam baku menjadi prioritas utama. Gejala bahasa seperti interferensi, campur kode, dan alih kode ke dalam ragam atau bahasa lain sebisa mungkin untuk dihindari. Sayangnya, siswa SMA Negeri 1 Singaraja menunjukkan frekuensi campur kode dan interferensi yang tinggi. Hal ini yang kemudian mengakibatkan aspek konatif sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia menjadi negatif. Selanjutnya, diagnosis. Terkait dengan positifnya aspek afektif sikap bahasa siswa SMA Negeri 1 Singaraja, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan sikap tersebut. Pertama, ikatan emosional yang kuat terhadap bahasa Indonesia. Berdasarkan data kuesioner, diketahui bahwa 65% sampel menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa siswa telah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan aspek afektif sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia menjadi positif. Kedua, faktor pandangan hidup yang modern. Sampel yang tumbuh dan berkembang dalam arus modernisasi cenderung memiliki pandangan, pola pikir, dan perilaku yang cenderung mengikuti perkembangan zaman dan inovatif, termasuk dalam hal kehidupan berbahasa mereka. Upaya penulis untuk mengatasi tertib berbahasa Indonesia bagi siswa adalah dalam bentuk suatu bimbingan. Bimbingan yang dimaksud di sini dibagi atas 2, yakni bimbingan reguler dan khusus. Bimbingan reguler diberikan kepada seluruh siswa di kelas-kelas tempat menulis mengajar pelajaran bahasa Indonesia, misalnya ketika ada aktivitas siswa dalam menulis teks. Contohnya menulis teks eksposisi, menulis teks laporan hasil observasi, menulis teks puisi, dan lain-lain. Sedangkan bimbingan khusus diberikan kepada siswa tertentu yang berminat mengikuti lomba-lomba menulis, seperti lomba karya tulis ilmiah, lomba menulis puisi, lomba menulis cerpen, lomba berpidato, lomba debat bahasa Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu treatment. Agar bahasa Indonesia tetap digunakan pada anak dan tidak tergeser oleh bahasa modern atau bahasa gaul, perlu adanya langkah-langkah pencegahan sebaik berikut. Yang pertama,
pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Bahasa baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh para pendidik. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Peran variasi bahasa dan penggunaannya. Variasi bahasa terjadi akibat adanya keberagaman tutur dalam wilayah yang sangat luas. Penggunaan variasi bahasa harus disesuaikan dengan tempatnya, yaitu antara bahasa resmi atau bahasa tidak resmi. Bahasa resmi digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, bahasa pengantar pendidikan, surat menyurat resmi, dan buku pelajaran. Variasi bahasa rendah digunakan dalam situasi yang tidak formal seperti di rumah, di warung, di jalan, dan catatan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, follow up. Mengevaluasi terhadap layanan yang telah dilaksanakan oleh konseling dan menjaga apa yang telah dicapai dalam konseling atau menjaga perilaku konseling yang telah berhasil dirubah setelah mengikuti proses konseling. Hasil dari evaluasi yaitu konseling bisa berkembang secara positif terhadap pola pikirnya. Konseling bisa berpikir positif. Usaha bantuan yang sudah diberikan tidak hanya dibiarkan saja, tetapi harus ditindaklanjuti. Tindaklanjuti dari usaha bantuan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan secara berkala terhadap kegiatan konseling tentang perubahan perilaku dan kegiatan belajarnya. Yang kedua, usaha lain yaitu dalam bentuk wawancara, baik dengan konseling, teman konseling, guru, wali kelas, maupun BK-nya. Yang diharapkan, konseling tetap ada yang menguasai dan memperhatikan serta mengarahkan. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan aspek konatif sikap mahasiswa SMA Negeri 1 Singaraja berada pada kategori negatif. Kecenderungan aspek konatif sikap bahasa siswa SMA Negeri 1 Singaraja yang berada pada kategori negatif tersebut terutama berkaitan dengan kesadaran akan norma bahasa. Yang kedua, kecenderungan aspek afektif sikap bahasa siswa SMA Negeri 1 Singaraja berada pada kategori yang positif dengan persentase sebesar 48,7%. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat diartikan bahwa siswa memiliki sikap yang positif terhadap status dan kompetensi pembicara yang menggunakan bahasa Indonesia, daya tarik sosial dan integritas pribadi pembicara yang menggunakan bahasa Indonesia, dan daya tarik kebahasaan pembicara bahasa Indonesia. Yang ketiga, kecenderungan aspek kognitif sikap bahasa siswa SMA Negeri 1 Singaraja terhadap bahasa Indonesia secara umum berada pada kategori netral dengan persentase sebesar 31,8%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa siswa SMA Negeri 1 Singaraja memiliki sikap yang netral terkait dengan keyakinan terhadap konsep dan ide mengenai cara-cara yang sesuai dan tidak sesuai dalam menanggapi bahasa Indonesia. Yang keempat, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan siswa SMA Negeri 1 Singaraja menunjukkan kecenderungan sikap bahasa di atas. Terkait dengan aspek konatif, faktor-faktor yang menyebabkan kecenderungan berada pada kategori negatif adalah kemudahan siswa dalam mengemukakan pendapat dalam bahasa Indonesia, ragam non baku, jarak sosial yang dekat antara siswa dan guru, serta kurangnya kepekaan untuk membedakan ranah pemakaian bahasa. Selanjutnya, yang terakhir adalah saran. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, lembaga pendidikan, khususnya SMA Negeri 1 Singaraja, perlu memikirkan pembinaan sikap bahasa dengan memberikan penekanan pada aspek sikap bahasa yang masih berada dalam kategori netral dan negatif. Yang kedua, guru-guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Singaraja perlu mengajar dengan menggunakan variasi bahasa yang tepat untuk situasi yang tepat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan contoh pada siswa model berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, penelitian ini masih bersifat studi kasus, sehingga perlu diadakan penelitian replikasi di sekolah lain untuk mendapatkan gambaran sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia yang lebih utuh. Yang terakhir yaitu instrumen penelitian yang
daring data aspek kognitif masih bersifat rintisan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk mendapatkan sebuah instrumen yang lebih valid dan reliable. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.